hormati Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Margana, Pak WR, kemudian Bapak Prof. Lantip, kemudian Bapak Prof. Edi, Bapak Prof. Aman, Pak Agus, dan juga yang sangat saya banggakan Prof. Vega, Pak Ustadz Denny Setiawan. Pengumuman dari Fakultas ujian kelayaan untuk menilai naskah disertasi Bapak Promovendus Denny Setiawan Wahyoi dari MP Angkatan 2019 yang berjudul pengembangan model santri di pesantren rehabilitasi narkoba dalam meningkatkan sikap spiritual. Mereka semua ujian pada ini adalah penilaian naskah, nanti mulai dari penguji pertama, penguji kedua, kemudian sekretaris, ketua, kemudian promotor untuk menanggapi masukan-masukan. Selanjutnya dikoordinasikan, dirapatkan tentang layak dan tidaknya naskah ini untuk diujikan pada ujian tutup yang akan datang. Untuk itu marilah ujian layakan ini kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak semuanya, ini kami mohon masukan. Dalam pelayanan ini Promovendus tetap bertahan di grup ini atau kita masukkan rest area dulu. Mohon masukan. Terutama penguji utama ini Prof. Aman, Prof. Edi. Derek, nggak masalah. Kalau derek, baiknya biar langsung Promovendus mendengarkan langsung ya, masukan-masukan biar tidak terulang. Ya. Nanti Promovendus menekan. Jadi Promovendus tidak usah presentasi, mendengarkan masukan-masukan dari penilaian naskah ya. Oke, kalau begitu kita mulai dari Bapak Edi dulu, nanti baru Prof. Aman, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja mematikan kamera karena ini di perjalanan, dan kebetulan saya dengan Pak Aman itu di perjalanan ini. Pak Aman di bis, saya di kendaraan, dan nanti saya lanjut ke Gunung Kidul. Oke, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ustadz. Amin. Denny Setiawan Wahyoi yang telah menyelesaikan penelitiannya. Yang pertama, saya membaca di bagian latar belakang itu tolong dipertajam dengan temuan-temuan atau hasil-hasil penelitian. Logika sudah oke, tapi di temuan hasil penelitian belum banyak, sehingga mengapa perlu semacam model manajemen di santri. Karena ini kalau kita analogkan dengan sekolah, ini kan masuk pada manajemen kesiswaan. Kalau di sekolah kan masuknya ke sana, sehingga mungkin perlu dipertajam di situ. Dan mungkin bisa dikaitkan dengan masalah tujuannya meningkatkan spiritual itu. Ini kan kaitannya dengan rehabilitasi. Itu perlu dipertajam di bagian itu. Tolong, banyak kok penelitian tentang itu. Mungkin nanti banyak kalau mau dimasukkan di penelitian konseling, itu juga cukup banyak. Itu di latar belakang. Nah, terus yang berikutnya, ini kaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan sudah oke. Hanya saja mungkin nanti perlu kekhasan dari itu yang dulu di latar belakang. Itu yang kedua, di kajian teori itu ada dua hal. Yang pertama dalam kaitannya dengan
tadi manajemen. Mungkin nanti Pak Aman yang akan menambah juga. Ini kan kaitannya dengan manajemen kesiswaan. Sehingga mungkin dimasukkan di situ manajemen kesiswaan. Sehingga nanti kalau masuk manajemen kesiswaan, jadi mungkin akan menjadi jembatan antara kajian kita di penelitian di santri dan juga di sekolah ilmiah. Itu perlu tambah manajemen kesiswaan ditekan dengan berbagai teori-teori mungkin nanti Prof. kita namakan lagi. Nah, terus karena ini kaitannya dengan S3 itu kan harus karya kreatif, inovatif, teruji, terukur. Nah, tapi karya kreatifnya kan masih model. Katanya dengan modelnya kan model hipotetik. Nah, ini yang mungkin perlu dipertajam pada modelnya. Sehingga nanti akan menjadi lebih, walaupun di model hipotetik nanti kan akan kita uji pada modelnya. Sebelum turun ke model itu mungkin juga riset-riset terdahulu perlu itu di bagian teori. Terus yang di bagian metodologi sudah oke, silakan. Di metodologi kami penelitian program research and development. Nah, itu ditunjukkan dari prosesnya seperti itu. Nah, yang setelah ini nanti di ini prototype modelnya itu semua harus ditunjukkan sebagai semua riset ini. Jadi prototype model harus ditunjukkan kepada riset ini. Walaupun belum diuji secara empirik. Ini kan baru ujinya dari uji ahlinya, walaupun sudah melalui berbagai tahapan, tapi uji perluasan kan belum. Mungkin perlu ditanyakan. Terus yang berikutnya kesimpulan kita harus dengan pengenalan seperti ditegaskan kesimpulan. Nah, masih ini yang umum tata tulis, Mas Denny. Iya, Pak. Tata tulis di bagian awal itu ucapan pimpinan aja jabatannya tadi perlu namanya. Rektor UNY, Dekan V, Ketua Prodi saja, jadi tidak perlu namanya. Baru nanti pembimbingnya yang perlu namanya. Jadi jabatannya saja, karena ini karyanya. Jadi jabatannya, jadi Rektor UNY, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Kaprodi MP, itu. Nah, itu. Terus yang berikutnya masih kami temukan beberapa ini tulisan yang ini ejaannya EYD, kata depan sama awalan itu kadang kalau yang disambungkan awalan, kalau yang dipisah kata depan itu masih ditemukan. Termasuk juga tulisan miring, cetak miring yang bukan yang asing, baik itu misalnya dari bola tulisan asing harus dicetak miring itu. Nah, yang terakhir Pak Dekan dari saya selalu tua. Jadi ini tolong apa yang daftar pustaka yang di tag itu harus sama dengan daftar pustaka yang ada di daftar atau sebaliknya. Nanti dicek itu supaya kita tidak ketemu sebagai plagiasi apa. Jadi itu. Kalau saya selamalah dari saya ini tinggal untuk diperbaiki, Mas. Amin, Prof. Terima kasih, Prof. Segera bisa untuk sebagai karya ini. Amin. Saya kira itu Pak Dekan dari selanjutnya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Maman. Bapak Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ketua Komisi
sekretaris penguji, promotor dan promotor 1 dan promotor 2, penguji 1, Pak Kiai, Pak PD. Selamat untuk bisa mencobakan. Terima kasih, Bro. Saya hanya ada 3 hal saja, 3 hal yang cukup dasar sebagai masukan untuk perbaikan. Yang pertama adalah karena model ini adalah model gabungan dari model yang sudah ada, yaitu menggunakan model yang sudah ada di Pondok Pesantren Sriwijaya dengan pesantren Tercerah Zikir di Jogja, sehingga menimbulkan model baru itu sangat bagus. Nah, bagusnya dalam latar belakang dan muncul bagaimana profil atau terapi dan rehabilitasi korban nafsa di Sugiharto. Bagaimana terapi dan rehabilitasi korban nafsa yang ada di Tercerah Zikir. Itulah nanti yang akan menunjukkan bahwa perlu diangkat model baru untuk manajemen santri terkait dengan rehabilitasi korban nafsa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meskipun mungkin sudah ada teori yang digunakan, alangkah lebih bagus apabila dalam kajian paling akhir itu dijelaskan bahwa riset ini menggunakan teorinya siapa, sehingga riset itu didampingi dengan menggunakan teori yang sehingga langkah-langkahnya akan sangat lebih jelas. Itu yang kedua. Yang terakhir terkait dengan hasil. Secara keseluruhan hasil sudah lengkap, memang tidak sampai pada implementasi, tapi tidak masalah. Tapi yang perlu muncul dan menguat itu kalau dari planning sampai pada patroli itu sudah lengkap. Tapi ada poin yang memang mesti harus ada prioritas utama, yaitu metode terapi dan rehabilitasinya. Itu agak panjang harus dibahas itu. Jadi bagaimana terapi dan rehabilitasi yang ada di Sugiharto, bagaimana terapi dan rehabilitasi yang ada di Tercerah Zikir. Nah, temuan Pak Kiai nanti bagaimana? Itu bisa dibandingkan dengan langkah-langkah yang lain. Barangkali itu Bapak Tuan secara umum, maka riset Bapak ini saya kira sudah layak untuk maju ujian tutup. Saja tadi perlu dilakukan perbaikan, ada pada latar belakang, ada pada teori, ada pada porsi yang perlu terapi dan rehabilitasi. Jika itu mau Bapak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman. Selanjutnya monggo Pak Agus. Baik, matur Bapak Ketua Uji, Bapak Dekan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Promotor, Bapak Uji, Kiai Deni Setiawan. Selamat dan sukses dan berhasil dalam uji kelayakan. Amin. Nah, ada beberapa hal tadi sudah disampaikan juga sebelumnya, khususnya di latar belakang ini untuk mempertajam mengarahkan, terutama kalau dari dimensi manajer pendidikan ini ada pada manajemen sampingnya. Ini kan sesuatu yang luar biasa, teman yang sedang itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, itu mungkin penajaman pada manajemen sampingnya itu nanti akan dapat lebih dalam, khususnya berkaitan dengan hal yang itu tentu bervariasi. Apakah kemudian itu nanti dapat diterapkan di semua pesantren, khususnya kalau di sini berangkat dari pesantren rehabilitasi. Nah, kemudian kaitannya dengan
Terus kami berikan seperti itu Pak. Iya, matur nuwun. Terima kasih, Dr. Nurtanzio. Pak Kiai, saya Pak Kiai. Oke, monggo Pak Dr. Sadarwo. Karena saya sudah membaca kemarin dan memberikan banyak masukan ya Pak Kiai ya. Betul. Kemarin. Betul. Hanya beberapa yang nanti yang ditanyakan di tujuan tertutup. Pertama kaitannya dengan identifikasi Pak, nanti identifikasi nomor 8, 9, 12 itu detail aja. Itu sudah ada di poin yang lain ya. Ya. Oke, terus nomor pembatasan nomor 4 juga itu nanti detail aja. Kemudian rumusan masalah yang pertanyaan nomor 3 itu bagaimanakah desain model Pak? Jangan konseptualnya jangan dimunculkan pokoknya itu. Karena model konseptual itu muncul nanti di kerangka pikir sebenarnya. Yang Bapak hasilkan di bab 4 itu memang sudah dibuat, bukan model konseptual lagi sebenarnya. Karena kan sudah diujikan Pak, nanti jadinya kan di belakang. Baik Pak. Jadi dari itu sudah kata-kata konseptual di situ nggak usah dimunculkan aja, mungkin prinsipnya seperti itu. Kemudian nomor tadi sudah, mana yang lain tujuannya jangan kata-kata sebaiknya tidak mendapatkan, menghasilkan saja. Menghasilkan. Jadi pengembangan model itu menghasilkan model, bukan mendapatkan ya. Nanti diganti istilahnya. Ini prinsipnya sudah bagus. Kemudian untuk bab 2 itu yang perlu dipertegas nomor yang hasilnya yang relevan sudah bagus, cuma kalau lebih ingin cantik lagi dibuat roadmap Pak. Promovendus. Roadmap itu alur ya, semacam alur dari sekian kajian teori itu sehingga menghasilkan yang namanya tadi arahnya ke model santri ini, model manajemen santri ini. Ya, hasil itu nanti dimasukkan di kerangka pikir. Jadi kerangka pikir itu kan originalitas berpikir peneliti. Isinya kalau penelitian pengembangan itu ya hipotetik model atau model konseptual itu. Itu konseptual model itu diperoleh dari kajian teori dan hasil penelitian yang relevan. Gambarnya di bagian itu Pak, kerangka pikir itu. Kemudian untuk pertanyaan penelitian, ini kemarin sudah kami sampaikan pada Promovendus. Saya baca kan masih sama dengan rumusan masalah Pak. Jadi tolong nanti untuk pertanyaan penelitian itu penjabaran dari rumusan masalah. Nomor 1 tentang pertanyaan model saat ini, ya itu sudah ada pertanyaan di situ. Kemudian yang kedua kan kelemahan-kelemahan Pak ya. Jadi nomor 2 kelemahan-kelemahan sama, artinya karena itu nggak mengeksplor di situ. Untuk model, bagaimanakah model, desain model, ini sebenarnya pertanyaan ke komponen-komponen model yang dibuat oleh Promovendus. Kemudian yang ketiga kelayakan, ini kan Promovendus ini menilai kelayakan produknya ini kan dari beberapa pihak. Kalau nggak salah kemarin Pak Deng menyampaikan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kelayakan menurut siapa? Kemudian yang kedua menurut siapa lagi? Jadi langsung dirinci begitu Pak di pertanyaan penelitian. Baik Pak Dr. Demikian juga di kepraktisan. Praktis menurut siapa? Ustadznya atau santrinya gitu. Enggak dirinci di situ lah jawabannya. Itu nanti akan tertuang di bab 4. Jadi pertanyaan yang ada di bab 2 itu jawabannya nanti ada di bab 4. Maka bab 4 Promovendus itu yang kurang adalah hasil penelitian yang terdahulu itu belum ada. Ya terdahulu
pendahuluan, pendahuluan. Isinya apa? Isinya data Bapak ini dari model yang sudah ada, kemudian kelemahan itu masukkan di awal. Ikuti dengan produk awal, kemudian uji coba produk gitu. Itu sudah, berikutnya sudah. Kalau itu sudah dimasukkan di bagian part awal, maka berikutnya tinggal mengikuti yang sudah ada, Pak. Baik, Pak Dokter. Itu tinggal menata saja, kalau isinya sudah tinggal menata di urutannya. Terus tadi saya menemukan apa ya? Di bagian Pak Yai, Prof. Pondus ini menuliskan salah satu masalahnya belum ada model di pesantren nih. Tetapi Bapak prakteknya sudah ada. Nanti kalimatnya diganti, bukan belum ada, tetapi model manajemen pesantren selama ini, gitu Pak Ustadz ya. Iya. Jangan pakai belum ada, sudah ada, tapi belum optimal atau belum apalah produktif macam-macam istilahnya. Kemudian tata tulis sudah dikomentari sebelumnya, saya nggak komentari kalau begitu. Kemudian diskusi di belakang Pak sampaikan. Saya rasa dari saya itu Promo Windows, masukkan aja menata isinya sip. Dan kemarin kami diskusi agak panjang itu dengan Promo Windows ini. Oke, selanjutnya kami serahkan ke co-promotor dulu. Oke, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Sekretaris Penguji, Bapak dan Ibu Tim Penguji, Bapak Promotor, dan yang kami juga ini Promo Vendus, ini Pak Yai Deni, Setiawan ini, Pak Deni. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik Prof. Pak WR 3. Oke. Tadi sudah disampaikan banyak hal terkait dengan disertasi Pak Deni, tapi saya sebagai co-promotor tentunya sudah mengetahui yang terkait dengan disertasinya Pak Deni, bahwa Pak Kiai ini kan ingin membuat satu model yang bisa mengatasi satu permasalahan yang nyata, yaitu permasalahan yang terkait dengan nafsa, tapi modelnya itu diselesaikan melalui pola yang ada di pesantren. Jadi ini sesuatu yang menurut saya adalah bagus dan jarang, karena pesantren yang santrinya itu adalah anak-anak yang terkena internal itu nampaknya jarang ditemui. Sehingga kalau nanti disertasi dari ini bisa dipublikasikan, dan kalau tidak salah ini sudah masuk di jurnal internasional bereputasi ya PK ya, sudah masuk di Scopus. Disertasinya ini sebagian sudah digunakan untuk data sehingga menjadi jurnal internasional bereputasi. Ini polanya sebenarnya bagus, modelnya bagus, karena unggulannya atau khasannya adalah bagaimana Islam itu bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan narkoba. Narkoba ya Pak Kiai ya. Iya. Biar lebih jelas saja. Jadi santri-santrinya itu adalah santri-santri yang terkena narkoba, dan dengan metode Islam ini bisa diselesaikan, dan tentunya dari sudut pandang manajemennya, manajemen pendidikannya. Dan insya Allah saya sendiri sudah pernah ke sana dan menyaksikan tingkat keberhasilannya lumayan tinggi, dan bekerja sama juga dengan BNN juga, dan harapan kami ya disertasi ini nanti bisa menjadi satu model dan bisa ditiru oleh pondok pesantren yang lain. Amin. Ya. Mengenai kaidah ilmiah yang perlu ditulis di dalam disertasi nanti kita perbaiki bersama-sama supaya nanti jelas secara substansi ini muatannya bagus, karena mengutamakan metode Islam yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan bangsa, yaitu permasalahan tentang narkoba, yang itu juga mungkin
tidak mudah juga diselesaikan. Saya mungkin itu saja dari promotor, nanti mungkin bisa go-nya adalah promotornya, data sudah hasil juga. Saya kembalikan lagi kepada Pak Dekranbit. Monggo Pak Dekranbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suara saya terdengar nggih, Pak Ketua? Jelas sekali sampai Pak Fir. Sudah banyak kan kalau pakai peci itu kiai. Nah, sing diuji kiai yang menyesuaikan. Itu sing kiai ini nganggo peci-peci sih. Iya, ini kan menunjukkan Pak Kiai ini. Kiai ini udah sih. Gimana teman? Bagus ya, harus gitu betul. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati para senior saya, kakak tertua saya, Pak W. Bidang Keuangan, Prof. Dr. Edi Purwanto, SPD, selaku penguji utama. Pak Dekan, Pak Dr. Agus Sotanyo, adik saya, Pak W. Bidang Kemasan Rumi, selaku promotor 2. Tujuannya itu proklampir, dan yang saya cintai setelah saya mendengarkan Pak Kiai dari Setiawan Wayo, tadi sudah banyak sekali diterima. Pertama Pak Agus, Associate Professor Dr. Agus Sotanyo, saya hanya ingin menyampaikan saja beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh promotor 2 Pak Wiyar Bidang di pengembangan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba dalam rangka meningkatkan sikap spiritual ini memiliki kemajuan. Katanya hablum minallah, disampaikan hablum minanas, dan Pak Kiai ini juga hablum minallah karena tempatnya itu di sana, di Gunung. Apa itu dekat Merapi ya. Artinya bahwa kolaborasi dimensi habluminallah habluminanas habluminallah sebagai model untuk rehabilitasi narkoba, orang-orang yang tercandu narkoba ini akan memberikan suasana yang luar biasa, langsung masuk ke otak kecil. Mengapa? Karena pendekatannya adalah habluminallah di samping habluminanas habluminallah. Ya. Maka kami mengucapkan terima kasih kepada para tim penguji yang tadi memberikan berbagai masukan, mulai dari Pak W. Bidang Keuangan, Pak Prof. Aman, Pak Dekan, Pak Agus, maupun nanti Pak Kiai, untuk bisa diperbaiki terkait dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh para tim penguji, walaupun sudah ada, ya, namun perlu dikuatkan kembali, sebagaimana tadi disampaikan Pak Dekan, yang permasalahan dan sebagainya, termasuk juga rincian rumusan masalah yang mengacu pada permasalahan yang ada di bab 2 ini perlu dirinci, tapi secara umum sudah luar biasa, sudah bagus Pak PAI tadi sudah sampaikan oleh para tim penguji, namun ada sentuhan-sentuhan saja. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Prof. juga sudah menyampaikan ini ada hasil produk publikasi yang insya Allah ini dalam rangka untuk YKTM Pak PAI, ya, maka nanti bisa dituliskan kembali hasil penelitian yang dilakukan untuk dapat dipublikasikan. Karena hasil penelitiannya kan tidak hanya dua hasil, tetapi beberapa hasil yang perlu dikuatkan kembali untuk dipublikasikan. Amin. Dan yang keempat terkait dengan tata tulis, monggo nanti Pak Kiai seperti tadi sampaikan Pak W. Bidang Umum Keuangan, kohesi dan kesatuan di dalam menyampaikan ide ini perlu disampaikan, perlu dikuatkan kembali. Ya secara umum sudah bagus kan. Jadi nanti mau bisa menyampaikan, cuma ada beberapa hal saja yang perlu dikuatkan kembali. Dengan
menggunakan model yang dikembangkan oleh Pak Kiai ini, saya yakin karena dengan Zikrullah ya, di sini kan ada model manajemen santri dengan menerapkan model Zikrullah ini kan sudah hablumillah, langsung urusan dengan manusia, dengan Tuhan, dengan Allah ya. Termasuk juga mandi tobat. Mandi tobat ini kalau kita lihat ini kan untuk menghilangkan aura-aura negatif ya Pak ya. Betul. Ya, yang langsung menyentuh kalau dilihat dari segi kesehatan itu kan begitu mandi itu kan hilang semua nih penyakit-penyakit yang ada, apalagi yang kaitannya dengan penyakit-penyakit yang tidak kelihatan ya. Ini langsung shock terapi. Saya kebetulan mempelajari terkait dengan otak kanan otak kiri ya. Sehingga ini akan menjadi model yang luar biasa. Betul tadi implementasinya, tapi kan Pak Kiai ini kan sudah langsung melakukan implementasi yang sesungguhnya. Saya lihat para pecandu narkoba yang tatunya luar biasa yang banyak sekali tadi ya, langsung bisa disentuh dengan sentuhan Zikrullah ya, yang disampaikan oleh Pak Kiai ya, dan tentu bersama memberikan kemaslahatan Pak Kiai dan bisa kita sebarluaskan di seluruh kalayak saja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para tim penguji yang luar biasa memberikan berbagai masukan dalam rangka untuk mempertajam isi disertasi. Maka kan Pak Dekan, Pak Ketua Sidang, mohon maaf kalau ada yang kurang. Semua masukan yang disampaikan nanti insya Allah kami akan berikan dengan promotor, co-promotor, dan promo Pedus insya Allah untuk mempertajam isi disertasi yang sudah ditulis. Maturun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak tim penguji yang menilai naskah Pak Promovendus hari ini. Semuanya jadi sudah memberikan kesimpulan. Pak Promovendus sudah mendengarkan langsung, sudah merangkap. Pak, koneknya coba. Aduh, apa sinyalnya jelek? Ada sinyalnya? Ada itu nggak kayak wifi kan? Mati. Tuh. Coba di. Halo, Bro. Coba di mana ini kok mati? Sinyalnya jelek ya, koneksinya. Iya. Ya gimana? Ini mati lah ini. Langsung masuk. Udah. Makasih. Iya. Makasih, Bro. Waduh. Gimana Pak Yai, sudah kelihatan nih? Dah siap. Dokter Jarwo. Tadi mandi tobat toh? Mandi tobat tadi. Sinyalnya agak jelek ini. Tadi. Sinyal agak jelek. Oke. Jadi Promovendus dari hasil penilaian dari tim penguji bahwa diputuskan bahwa ini naskah disertasi Promovendus dinyatakan layak. Amin. Dengan sedikit penyesuaian. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi termasuk nanti disiapkan panduan modelnya, Pak Kiai. Siap. Ya, panduan modelnya tolong nanti disiapkan sehingga perangkat pendukung modelnya kelihatan, buku panduan model ada, sehingga lebih yakin kembali. Siap. Karena nanti yang dijual kan modelnya bersama panduannya itu.
Siap. kemarin sudah saya sampaikan, insya Allah sudah siap. Prinsip semuanya menerima dan dinyatakan naskah Promovendus layak Amin. untuk diajukan ke tahap berikutnya. Amin. Oke, terima kasih Bapak-bapak semuanya, tim uji yang menilai naskah Promovendus. Sebelum saya akhiri, mungkin dari Promovendus ada yang disampaikan kepada penilai naskah, monggo. Monggo Pak Kiai, kalau ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya cintai para ahli, para profesor, para doktor di UNJ. Saya sangat ternyuh yang melihat, mendengar paparan-paparan para profesor dan doktor. Intinya adalah kalian adalah bagian dari umat Nabi Muhammad yang mendukung semua umatnya sama-sama untuk mendapatkan kebaikan. Tujuan saya di sini adalah untuk menghaturkan dengan model ini kepada halayak kesedihan saya sebagai kiai melihat anak bangsa yang sangat dan tambah luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan-tambahan dari Bapak Profesor dan Doktor ini menjadikan taukid, menjadikan saya kuat untuk selalu bisa istiqomah karena Allah dan Rasulnya. Saya gitu, terima kasih Bapak Dekan, Bapak Kompromotor, Promotor, Bapak Penguji dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-bapak semuanya kita diingatkan oleh Promovendus selaku kiai. Mudah-mudahan kita termasuk kelompoknya orang-orang yang baik. Amin. 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 Ya, karena orang terbaik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Amin. Ya. Amin. Amin. Sehingga apapun yang kita lakukan mudah-mudahan nilai ibadah. Amin. Ya, termasuk sore hari ini. Saya rasa cukup Bapak-bapak semuanya. Terima kasih atas kehadiran, keraguan dan waktu untuk menilai naskah ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah. Amin. Amin. Dan jika ada salah maaf, mari untuk uji kelayakan ini kita akhiri dengan bersyukur. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih semuanya. Wah, ini termasuk sangat cepat ini, Pak Kiai. Amin. Sehingga semuanya sepakat. Nah. Amin. Mantap, sudah dipersiapkan. Siap. Daftar diperbaiki, daftar ujian tertutup. Siap. Lama-lama. Siap. Insyaallah. Iya, maturun. Maturun Pak Ketua, Bapak Ibu tim penguji dan Pak Kiai. Mohon izin nih, nggih. Siap. Sampai ini balik Iya. dengan kementerian. Ya, Pak Kiai. Ada juga Iya. apa Kementerian BNN. Oke, siap. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong gitu loh, kok jadi kok gitu. Nah, sukses Pak Kiai. Makasih Pak Ya, Dokter. oke. Ya. Kita lihat dulu ya, ini ganti oper yang lain. Siap. Makasih, sukses. Mudah-mudahan Profesor. Mudah-mudahan Profesor. Amin. Doa Kiai kan Assalamualaikum. lancar. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.